Jadi pembahasan tentang dasar-dasar kimia komputasi. Ini yang paling dasar yang paling dasar untuk memahami teori tentang bagaimana menghitung orbital molekul dalam sistem polielektronik. The difficulties arising from the several assumptions of Hugel method has been overcome by more sophisticated theories that not only calculate the shape and energy of molecular orbital, but also predict with reasonable accuracy the structure and reactivity of molecule. Nah, beberapa kesulitan yang muncul dari asumsi-asumsi yang sangat terlalu menyederhanakan, gitu ya, dari metode Hugel itu bisa diatasi dengan teori yang lebih sophisticated, itu lebih apa ya, lebih canggih gitu ya, dan tidak hanya menghitung bentuk dan energi dari orbital molekul, tapi bisa memprediksikan sampai tingkat akurasi yang cukup rasional, bisa memprediksikan struktur dan reaktivitas dari molekul. The full treatment of molecular electronic structure is quite easy to formulate but difficult to implement. Jadi, treatment penuh dari struktur elektronik molekul itu cukup mudah untuk diformulasikan, tetapi agak sulit untuk diimplementasikan karena terlalu banyak yang dihitung, itu masalahnya, gitu ya, sehingga capek untuk menghitungnya. However, it has received an enormous amount of attention by chemists and has become a keystone modern chemical research. Akan tetapi saat ini kita telah diterima oleh kalangan ilmuwan kimia sejumlah pemikiran-pemikiran dan ide-ide dari kemis yang kemudian menjadi kunci dari riset-riset kimia modern saat ini. Salah satunya adalah ide dari John Pople dan Walter Kohn yang mendapatkan hadiah Nobel dalam bidang kimia tahun 1998. Kalian sudah lahir kah waktu itu, 98? For their contribution to the development, atas kontribusi mereka pada perkembangan teknik-teknik komputasi untuk elusidasi struktur dan reaktivitas molekul. Nah, apa itu idenya? Ini ya. Yang pertama, Hartree-Fock equation, persamaan Hartree-Fock. The starting point is to write down the many electron wave function as a product of one electron wave function. Sebagai titik awalnya itu adalah dengan menuliskan fungsi gelombang banyak elektron itu merupakan hasil kali dari fungsi gelombang satu elektron. Jadi fungsi gelombang satu elektron itu bagaimana? Misalkan tadi gini ya. Ini kan ada orbital ya. Orbital A2U. Ini ada 2 elektron. Ya. Secara keseluruhan orbital molekuler, misalkan ini anggap sudah lengkap, orbital molekulernya itu sudah lengkap, itu merupakan kombinasi linear dari orbital satu elektron. Orbital satu elektron itu maksudnya apa? Misalkan ini satu elektron, ini ada 2 elektron yang berada dalam orbital ini. Maka orbital A, satu buah orbital, ini memiliki fungsi gelombang ya yang bentuknya seperti ini. Terus kemudian satu elektron lagi memiliki fungsi gelombang ya yang seperti orbital ini lagi. Itu yang disebut sebagai masing-masing orbital satu elektron. Sementara orbital banyak elektron itu orbital yang menggambarkan keseluruhan ini secara satu kesatuan. Nah, sebagai titik awal adalah kita tuliskan
Fungsi gelombang banyak elektron itu sebagai hasil kali dari fungsi gelombang satu elektron. Ini adalah fungsi gelombang banyak elektron, psi besar itu sama dengan hasil kali dari masing-masing psi kecil ini ya. Ini psi kecil A alfa yang pertama, psi kecil A beta yang kedua. Ini elektronnya. Satu ini adalah tanda elektronnya. Kalau ini elektron ke satu, ini berarti elektron kedua, gitu sampai elektron ke n, gitu ya. Terus kemudian si ini fungsi gelombangnya, alfa ini adalah spin up, beta spin down. Kemudian ini ada A bukan alfa, ini alfa, yang ini A. A ini maka orbital spin orbitalnya, menunjukkan spin orbitalnya. Orbital, begitulah ya, orbital lah, orbital. Orbital yang ini spin up atau spin down ini nama elektronnya, apakah elektron yang pertama atau yang kedua, gitu. This is the wave function for an n-electron closed shell molecule. Jadi ini itu adalah fungsi gelombang untuk molekul kulit tertutup itu dengan sejumlah elektron n, di mana elektron 1 menempati orbital molekuler Ca dengan spin alfa, anggap saja spin alfa, spin up gitu. Kemudian elektron kedua ini menempati orbital molekul alfa A juga, tetapi dengan spin beta, gitu, dan selanjutnya. Ya, ini membacanya begitu. Ini adalah elektron yang pertama menempati orbital elektron Ca dengan spin up. Yang ini elektron yang kedua menempati orbital molekul A, Ca, dan kemudian spinnya adalah beta atau spin down, dan seterusnya sampai sejumlah n elektron. However, the wave function must satisfy the Pauli principle and change sign under the permutation of any pair of electron. Akan tetapi kita perlu ingat bahwa ada prinsip Pauli yang menyatakan bahwa fungsi gelombang itu harus memenuhi prinsip Pauli, yaitu dia berubah tanda ketika terjadi permutasi dari any pair of electron. Jadi setiap pasangan elektron apapun itu dia harus mengakibatkan perubahan tanda jika kedua elektron itu saling bertukar nama begitu. Jadi kalau tadinya misalkan ini elektron 1, ini elektron 2, dia berada pada orbital yang sama kan begitu. Kalau dia bertukar tanda, misalkan ini menjadi orbital elektron 2, ini orbital ini elektron 1, maka fungsi gelombangnya itu harus bertukar tanda gitu. Kalau yang tadinya misalkan tandanya positif kemudian berubah menjadi negatif. Itu prinsip Pauli. To achieve this behavior, untuk mencapai tingkah laku fungsi gelombang sesuai prinsip Pauli ini, we write the wave function as a sum of all possible permutation with the appropriate sign. Maka kita tulis fungsi gelombang kita itu sebagai penjumlahan dari seluruh possible permutation. Permutation itu pertukaran kan? Seluruh permutasi yang mungkin dengan tanda yang sesuai. Jadi ini adalah bentuknya ketika kita tulis wave function kita ini sebagai penjumlahan dari seluruh possible permutation. Kan ini
konfigurasi fungsi gelombang kita yang pertama tadi ya. Kemudian ada bentuk permutasinya, yaitu kalau ini tukeran tandanya. Yang tadi ini tandanya elektron yang pertama, ini kan elektron yang pertama, kemudian dia berubah menjadi elektron yang kedua, sementara yang tadinya elektron yang kedua berubah namanya menjadi elektron yang pertama. Nah, ini kan kemungkinan bisa seperti ini namanya permutasi. Fungsi gelombang kita tuliskan sebagai penjumlahan dari all possible permutation. Terdapat n factorial term in this sum. Terdapat n factorial penjumlahan di dalam fungsi gelombang ini. And the entire sum can be written as determinant, dan keseluruhan penjumlahan ini dapat kita tulis dalam bentuk determinan, bentuknya menjadi seperti ini. Ini CA alpha 1, ini ya komponennya. Kemudian CA beta 2 ada di sini. Yang permutasinya CA alpha 2 ada di sini. Yang ini CA beta 2 tadi di sini, permutasinya adalah CA beta 1 ada di sini. Jadi semua komponen fungsi gelombang satu elektron ini masuk ke dalam determinan ini semuanya. Akhirnya ini jumlahnya ada berapa? Kan sampai N. N-nya tergantung berapa. Ya, ini diurut, ini sampai yang terakhir. Nah, terus kemudian initial faktor, ini faktor yang awal ini itu untuk memastikan bahwa fungsi gelombang kita itu ternormalisasi jika komponen orbital molekulnya ternormalisasi. To save, jadi ini faktor normalisasi ya. To save the tedium of writing out large determinant, the wave function is normally written simply as. Jadi untuk menyingkat begitu penulisan determinan yang besar skala ini bisa dituliskan dengan cara seperti ini. Det ini, yaitu maknanya sama dengan ini. When the determinantal wave function is combined with the variational principle, jadi ketika fungsi gelombang determinan fungsi gelombang kita ini kita kombinasikan dan kemudian kita hitung menggunakan prinsip variasi seperti yang kemarin kita pelajari, kita akan memperoleh apa kemarin konstanta koefisien fungsi gelombang penyusun, ya. Kemudian kita memperoleh energi dari fungsi gelombang penyusun, gitu ya. Dan kemudian kita dapatkan fungsi gelombang yang diperbaiki kemarin kan gitu ya. Nah, the optimal wave function in the sense of corresponding to be the lowest total energy. Kemudian kita lakukan pencarian terus sampai fungsi gelombang kita peroleh yang terbaik, maka fungsi gelombang optimum, yaitu artinya fungsi gelombang yang memiliki total energi the lowest, yang paling rendah, itu haruslah memenuhi persamaan Hartree-Fock yang seperti ini. Ya. Apa ini? Kita lihat, ini adalah F1, ini adalah operator Hamiltonian. Operator Fock namanya ya. Operator Fock. Operator seperti kalau kita di persamaan Schrödinger itu ada H kali psi sama dengan E kali psi. Nah, di sini juga operator Fock kali psi sama dengan energi kali psi. Nah, gitu ya. Nah, di sini
Dalam contoh ini, dalam tahap awal kita mau melihat energi dari ini elektron yang pertama saja. Ya, kita operasikan dengan fungsi gelombang dari komponen penyusun pertama ini terhadap operator Fock namanya, di mana sigma itu bisa alfa atau beta, ini tergantung alfa atau beta, ini tergantung kita. Kemudian the Fock operator ini F1 ini F itu namanya operator Fock, itu merupakan penjumlahan dari ini H1 plus sigma 2J min KJ. Apa itu? H ini merupakan operator Hamiltonian inti atau operator Hamiltonian terkait dengan inti atom. Ya. Jadi di sini ada 3 terminologi. Yang pertama H, yang kedua J, yang ketiga K. Kita menyebutnya H ini adalah operator Hamiltonian inti yang terkait dengan inti atom. Kemudian J ini kita menyebutnya sebagai operator Coulomb karena menghitung interaksi Coulomb, muatan-muatan antara elektron dengan elektron. Yang K ini kita menyebutnya sebagai operator exchange atau operator pertukaran. Apa itu? Mari kita lihat. Nah ini core Hamiltonian, operator Hamiltonian inti itu merupakan, kita ingat ya di persamaan Schrödinger dulu bahwa ini adalah komponen energi kinetik ya, energi kinetik. Terus kemudian ini adalah interaksi elektron dengan sesuatu yang bermuatan, suatu partikel bermuatan dengan partikel bermuatan yang lain, tapi di sini kita punya Z, berarti partikel bermuatannya ini yang satu adalah inti atom, yang satunya adalah elektron. Jadi bagian yang ini adalah operator energi potensial interaksi antara inti yang bermuatan positif dengan elektron yang bermuatan negatif. Yang ini adalah operator energi kinetik. Ingat ya, adalah Laplacian, ini adalah operator energi kinetik. Karena ini ME, maka ini adalah energi kinetik elektron, masanya ini kan massa elektron ya. Kemudian operator Coulomb J, apa itu? Operator Coulomb dikenakan pada fungsi gelombang elektron 1 pada orbital si A itu sama dengan integral dari si star elektron yang kedua dikalikan psi elektron yang kedua, ya ini kalau imajiner ya, ada psi starnya, kalau tidak imajiner maka ini menjadi psi kuadrat elektron yang kedua, dioperasikan terhadap ini, apa ini, operator Coulomb. Jadi persamaan ini kita bisa gampang mengingatnya, ini adalah interaksi muatan-muatan, ya, kita menyebutnya interaksi Coulomb. Tapi ini bedanya dengan ini ada Z-nya. Z ini adalah nomor atom. Nah, artinya kita berurusan dengan inti atom, jumlah proton. Sementara di sini tidak ada Z-nya, hanya E kali E atau E kuadrat. Berarti ini interaksi antara elektron dengan elektron.
Nah, dioperasikan pada apa? Pada elektron pertama pada orbital si A yang berada di dalam sebuah ruangan sebesar D tau 2. D tau 2 ini ruangan ruangan ya, ruangan elektron berada. Si 2 ini apa? Si 2 ini kita anggap di dalam pendekatan Rutherford, si yang kedua ini itu adalah fungsi gelombang keseluruhan elektron yang lain selain si 1. Gitu. Kita menamakan si 2 ini di sini adalah sebagai kumpulan, sebagai apa namanya, deskripsi keseluruhan dari fungsi gelombang elektron semua atom selain semua elektron selain elektron yang pertama, elektron 1. Nah, gitu. Jadi kalau kita misalkan sistem kita memiliki 3 elektron, nah, kita sedang berurusan mau menghitung energi dari elektron yang pertama ini. Nah, operator kolom ini menghitung interaksi antara muatan dari elektron yang pertama terhadap elektron kedua yang mana elektron kedua itu adalah 2 buah elektron yang lain selain elektron yang sedang kita bahas. Nah, kalau kita punya 3 elektron sistem kita itu tadi, ya, jadi ini gambaran deskripsi rata-rata keseluruhan elektron selain elektron 1. Nah, gitu kita anggap. Kemudian jaraknya yang berjarak berada pada jarak R12. Jarak antara R12 ini adalah jarak antara elektron 1 dengan semua elektron yang lain. Ini. Itu tentang operator kolom dan kemudian operator Ejzenka. Nah, ini biasanya agak susah menceritakannya. Operator etching atau operator pertukaran ini di dalam khasanah mekanika klasik tidak dikenal, tidak ada. Jadi dalam mekanika klasik itu baik elektron itu baik suatu partikel itu berjalan ke kanan atau ke kiri, kalau dia identik ya identik aja gitu. Tidak ada bedanya dari energi dan lain sebagainya. Sementara kalau dalam mekanika kuantum, ketika terjadi perubahan tanda, misalkan tadinya elektron, kita punya 12 elektron dan dalam satu orbital, yang satu kita namakan elektron 1, yang satunya kita namakan elektron 2, kemudian bertukar tanda, padahal aslinya di dalam kenyataannya elektron itu kan nggak ada tandanya, nggak ada tanda 1, 2, kan yang menandai kita, gitu ya. Nah, kalau kemudian elektron yang 2 bertukar tanda menjadi 1, yang 1 menjadi 2, itu ternyata ada kompensasi energinya di dalam mekanika kuantum. Nah, ini ngitungnya kompensasi energi akibat bertukarnya tanda elektron kita itu melalui operator K ini, operator etching. Dia merupakan integral dari C star 2 yang berada pada orbital yang J ya, orbital J ini adalah keseluruhan orbital yang lain selain A. Nah, gitu ya. Ya, ini ada J, ini adalah keseluruhan orbital lain selain A. J ini bergerak dari A, B, C, D, E sampai Z sampai yang terakhir pokoknya kan begitu ya. Nah, ini integral dari C star elektron 2 yang berada pada semua orbital selain A dikalikan CA2 fungsi gelombang atom yang kedua yang berada pada orbital CA dioperasikan pada suatu operator ini Coulomb juga kan,
Coulomb interaksi antara elektron dengan elektron yang berjarak antara elektron 1 dengan elektron 2 sebesar R12 dikalikan dengan fungsi gelombang orbital fungsi gelombang elektron pertama ketika dia berada dalam orbital selain orbital A. Gitu. Pada ruang diintegrasikan pada ruang sebesar D tau 2. Nah, jadi agak susah menjelaskannya, tapi ini mirip. Ini keduanya adalah interaksi antara elektron dengan elektron, munculnya energi ini. Akan tetapi bedanya itu adalah bahwa yang ininya tadi, elektron 2 berada pada keseluruhan orbital selain si A, itu bertukar elektron 2 menjadi berada pada si A, sementara elektron 1 berada pada orbital seluruh selain si A. Nah, itu bertukar. Kompensasi energinya sebesar ini. Although the Hausdorff equation look deceptively simple, with the Vogt operator looking like a Hamiltonian, jadi meskipun persamaan Hausdorff ini tampak cukup sederhana, jika kita menggunakan Vogt operator, ini Vogt operator F ini jadi seperti persamaan Schrödinger biasa. Kalau dulu kita mengenal Hc sama dengan Fc, nah ini Fc sama dengan Fc gitu. We see from this definition that F actually depend on the wave function of all electron. Kita bisa lihat dari sini bahwa definisi dari Vogt, operator Vogt itu adalah sesungguhnya operator Vogt ini bergantung kepada fungsi gelombang seluruh elektron. Kelihatan di sini kan? Ini fungsi gelombang seluruh elektron, kecuali A, ini fungsi gelombang A. Jadi Vogt operator ini nilainya bergantung kepada fungsi gelombang seluruh elektron. To proceed, we have to guess the initial form of the wave function, use them in the division of Coulomb and Exchange operator, and solve the Hausdorff equation. Nah, untuk menyelesaikan Hausdorff equation ini, maka yang pertama-tama adalah kita memberikan initial guess, tebakan awal fungsi gelombang. Seperti yang kita lakukan kemarin, kita punya initial guess ketika melakukan variational principle, mencari koefisien. Kita kan punya fungsi gelombang arbitrary, fungsi gelombang sembarang yang kita gunakan sebagai tebakan awal dari fungsi gelombang molekuler kita yang sesungguhnya. Untuk kita cari nanti perbaiki kan gitu. Kalau kemarin kita menggunakan fungsi gelombang awalnya adalah fungsi gelombang atomik dari atom penyusun molekul. Nah, sekarang kita juga perlu memiliki initial guess yang pertama, ya. Kemudian fungsi gelombang initial guess ini kita gunakan dalam perhitungan ini, Coulomb operator dan Exchange operator, untuk kemudian bisa menyelesaikan persamaan Hausdorff. Ini persamaan Hausdorff ini. That process is then continue using the newly found wave function, dan kemudian sebagaimana proses kemarin kita akan memperoleh koefisien baru, energi yang pertama, dan kemudian fungsi gelombang yang telah diperbaharui yang pertama. Kemudian kita bisa lanjutkan lagi pencarian fungsi gelombang terbaiknya sampai kita memperoleh fungsi gelombang yang baru sedemikian hingga energi dan fungsi gelombang sudah tidak berubah lagi. Sehingga kita mengatakan sistem kita sudah self-consistent field. Ya, sudah self-consistent, sudah mencapai keadaan konsisten
diri. Kemarin sudah kita bahas prosedurnya seperti apa. Dan kita lanjutkan sedikit lagi. The difficulty in this procedure is in the solution of Hartree-Fock equation. To make progress, we have to express the wave function as linear combination of m atomic orbital c and y. Nah, kesulitan gitu ya, kesulitan yang kita hadapi dalam menyelesaikan persamaan Hartree-Fock ini dalam prosedur ini itu adalah fungsi gelombang satu elektron kita, gitu ya. Kita harus mengekspresikannya sebagai kombinasi linear dari fungsi gelombang atomik Xi. Jadi fungsi gelombang satu elektron itu kita bangun dari fungsi gelombang atomik seperti yang kemarin. Xi ini fungsi gelombang atomik. Nanti terus baru kita masukkan ke iterasi yang tadi di atas itu, SCF itu. Nah, as we saw in justification below, the use of a linear combination like this lead to a set of equations that can be expressed in matrix form known as Rutan equation. Penyelesaian untuk kombinasi linear kombinasi ini itu membawa kita pada bentuk matriks yang kita sebut sebagai persamaan Rutan. Ini persamaan Rutan matriks F kali matrik C sama dengan matrik S kali matrik C kali matrik epsilon. Ini seperti kemarin ya. Kalau di sini F ini adalah matrik Fox, kalau kemarin kan H, matrik Hamiltonian. F adalah matrik yang dibentuk dari operator Fox. Kemudian C ini masih ingat, ini adalah matrik koefisien, dan S ini matrik tumpang tindih, integral tumpang tindih. Ini matrik koefisien, E epsilon ini adalah matrik energi. Nah, di mana F itu adalah matrik yang dibentuk dari operator Fock, FIC itu sama dengan integral dari Xi star 1 matrik Fock kali Xi 1 delta. Dan kemudian matrik S itu adalah integral overlap, matrik integral overlap, di mana SIC itu sama dengan integral dari Xi star 1 kali Xi star delta. Integral overlap. Nah, sampai sini kita nanti tinggal meneruskan seperti kemarin. Kita sudah punya Rutan equation, FC sama dengan SCE, maka seperti prosedur mana? Nah, ini dia. Nah, kalau kemarin kita punya ini kan, HC sama dengan SCE. Ini Haskell tapi ya, ini Haskell, pendekatan Haskell. Penyelesaiannya sama. Kita mencari matriks. Kalau sekarang F, Fox-nya, kemudian energi terhitungnya, dan koefisien dari masing koefisien yang mendiagonalisasikan matriks F. Nah, gitu ya. Prosedurnya sama seperti itu, sehingga kita langsung bisa memperoleh secara bersamaan fungsi gelombang, energi, dan koefisien. Itu dilanjutkan terus sampai berulang-ulang sampai diperoleh self-consistent field. Maka ketika sudah tercapai, artinya molekul kita sudah memiliki fungsi gelombang yang optimum dengan energi yang paling rendah, yang memenuhi prinsip variasi ional. Jadi kita sudah memperoleh struktur yang paling stabil dengan energinya, dengan bentuk fungsi gelombangnya. Kalau kita sudah punya fungsi gelombang itu mau melihat sifat yang lain itu ya gampang gitu ya. Tinggal fungsi gelombang kita itu kita operasikan pada operator-operator yang sesuai. Misalkan mau menghitung apa namanya
dipol. Makanya kita bisa mengoperasikan fungsi gelombang kita kepada operator dipol. Nah, gitu. Mau melihat muatan, tinggal mengoperasikan fungsi gelombang kita pada operator muatan. Gitu. Kalau mau melihat energinya, ya sudah. Ini tadi bersamaan dengan mencari fungsi gelombang terbaik, kita sudah memperoleh energi sistem kita yang terbaik. Sampai situ mungkin penjelasan saya. Selanjutnya akan saya lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Karena ini waktunya memang agak padat ya, jadi jika ada pertanyaan silakan ditulis di grup Telegram. Sementara ini saya cukupkan perkuliahan kita. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.